hutan tidak dijaga, maka mereka tidak akan mempunyai hasil pangan. Akibatnya, mereka akan mati kelaparan. Tapi kecelakaan tetap saja terjadi. Pada suatu hari terjadi kebakaran. Mula-mula api tidak begitu besar, tetapi lama-kelamaan api menjadi sangat dahsyat. Kebakaran! Kebakaran! Para warga pun panik. Romo, ujung desa ini telah terbakar. Adu seorang warga kepada Yang Prabu Romo. Mendengar berita itu, Yang Prabu Romo langsung menuju tempat kebakaran. Rakyatku, berusahalah terus memadamkan api. Jangan sampai api merambat ke hutan. Jika hutan terbakar, kita tidak akan mempunyai bahan pangan lagi. Ucap Yang Prabu Romo. Yang Prabu Romo juga ikut turun tangan dalam memadamkan api. Bajunya coreng-moreng, badannya basah kuyup terkena keringat. Memang usaha itu terasa sia-sia, tetapi para warga tetap semangat. Wargaku, teruslah berusaha, jangan menyerah. Api menjadi merambat hutan karena hembusan angin. Para hewan pun berlari sana kemari menyelamatkan diri. Tetapi tiba-tiba turun wanita dari langit. Romo, siapakah mereka? Apa ini mimpi? Siapakah mereka dan dari mana asalnya? Anehnya lagi, setiap jejak kaki mereka turun hujan yang sangat deras. Dan akhirnya hujan itu pun memadamkan api di hutan tersebut. Rakyatku, api telah padam, hutan kita telah diselamatkan. Setelah api di hutan padam, wanita-wanita itu kembali ke kayangan dan hujan pun berhenti. Romo, apakah para dewi tadi adalah utusan Tuhan? Iya benar, Romo. Bagaimana cara kita berterima kasih? Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan, bukan? Syukurlah wargaku tahu berterima kasih. Bagaimana jika kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan? Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengirimkan para dewi tadi untuk membantu kami memadamkan api. Setelah Yang Prabu Romo menyelesaikan kata-katanya itu, tiba-tiba muncul dewi di sana. Dewi itu berambut hitam dan berpakaian indah. Siapakah gerangan Anda, wahai putri yang cantik?
oleh Tuhan untuk membantu kalian semua. Terima kasih Dewi, engkau telah membantu kami memadamkan api. Tidak, seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian semua, karena kalian telah berusaha memadamkan api kebakaran. Memang kita sudah berusaha, tetapi rasanya jika tidak ada Dewi, usaha kami akan terasa sia-sia. Sebenarnya yang mendorongku ke sini adalah kerja keras kalian semua. Jika boleh, aku akan menjamu kalian semua sebagai ucapan terima kasih. Sepertinya kata-kata itu tidak mungkin bagi kami, Dewi. Mengapa tidak? Bukan kalian yang akan menyiapkan bahan pangan, melainkan aku akan menyediakannya. Tetapi dengan satu syarat, kalian harus memejamkan mata. Setelah yang Prabu Romo dan warga memejamkan mata, terkejutlah mereka. Cobalah, makanan ini adalah nasi. Yang Prabu Romo dan warga desa makan dengan lahap. Makanan ini lezat sekali. Di mana kita akan mendapatkannya, Dewi? Kalian tidak akan mendapatkannya, tapi kalian harus menanamnya. Aku akan mengajarkan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian harus memberitahu, kalian harus membersihkan hutan ini. Para warga pun membersihkan hutan. Keesokan harinya, para warga membersihkan sisa-sisa kebakaran hutan kemarin. Berlangsung sampai sore hari. Malam harinya, Dewi Sri datang ke mimpi Yang Prabu Romo. Dia mengatakan bagaimana cara menanam
Setelah Hyang Prabu Rama terbangun dari tidurnya, dia mengatakan, "Wahai rakyatku, semalam Dewi Sri datang ke mimpiku. Ia